Suku Toraja adalah sebuah suku yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Umumnya, suku Toraja banyak dijumpai di daerah Kabupaten Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Luwu, dan lain-lain. Diperkirakan, jumlah populasi suku Toraja ini mencapai 650.000 jiwa. Dengan jumlah sebesar ini, tak ayal menjadikan suku Toraja menjadi salah satu suku dengan jumlah terbanyak di Sulawesi Selatan. Mayoritas masyarakat Toraja menganut agama Kristen, sebagian lagi menganut agama Islam, serta ada pula yang masih menganut kepercayaan kuno, Aluk Todolo. Sementara itu, suku Batak berada jauh di Pulau Sumatera. Suku Batak disinyalir berasal dari daerah dataran tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, Simalungun, Toba, hingga Tapanuli Tengah. Adapun kemiripan antara suku Batak dan Toraja ini dapat kita saksikan dalam beberapa kebudayaannya, seperti pakaian adat kedua suku tersebut. Suku Toraja menyebutnya dengan istilah baju pokko, sedangkan suku Batak menyebutnya dengan nama baju ulos. Kalau kita perhatikan baik-baik keduanya, maka keduanya akan nampak sangat mirip, baik dari segi desain, motif, hingga warna yang dominan digunakan pada kedua baju tersebut. Selain itu, rumah adat dari kedua suku ini juga nampak mirip. Pada suku Toraja, kita menyebutnya dengan nama rumah tongkonan, sedangkan orang Batak menyebutnya dengan nama rumah bolon. Bisa kita saksikan, rumah adat keduanya punya ciri atap yang sama-sama melengkung ke atas, seolah seperti membentuk tanduk kerbau. Tak hanya itu, kedua rumah adat tersebut juga sama-sama menganut konsep rumah panggung. Meski begitu, rumah tongkonan memang terkesan lebih detail. Ornamen yang digunakan lebih banyak, dan tentu saja yang paling mencolok adalah tanduk dan kepala kerbaunya. Tidak hanya sebatas itu, keduanya juga punya tarian adat yang amat sangat mirip. Pada suku Toraja, tarian ini biasanya diadakan di acara-acara besar seperti Rambu Solo. Sedangkan suku Batak sendiri menyebutnya dengan nama Tari Tortor. Selain itu, kesamaan lainnya juga terdapat pada patung Tau-Tau yang ada di Toraja, yang juga punya kemiripan dengan patung si Gale-Gale dari suku Batak. Nah, dengan semua kesamaan yang terdapat dalam dua suku tersebut, tak ayal banyak orang yang mengklaim bahwa suku Toraja dan Batak saling berhubungan satu sama lain. Bahkan, ada teori yang mengatakan bahwa orang-orang dari suku Bataklah yang pertama kali mendarat di wilayah Toraja. Mereka kemudian menetap dan pada akhirnya menamakan diri mereka sebagai suku Toraja. Akan tetapi, teori tersebut memang cuma sebatas teori semata. Para antropolog sendiri meyakini bahwa besar kemungkinan ada hubungan yang erat antara kedua suku ini di masa lalu. Bangsa Batak sendiri dapat kita kelompokkan ke dalam golongan Proto-Melayu, yaitu sebutan untuk sekelompok pendatang yang masuk ke wilayah Nusantara ribuan tahun silam. Menurut situs harian SIP mengatakan bahwa ras Proto-Melayu ini awalnya bermukim di perbatasan Burma yang sekarang dikenal dengan Myanmar dan juga India. Kemudian, akibat perang yang berkepanjangan, akhirnya ras Proto-Melayu ini tersingkir dan melarikan diri dari kampung halamannya. Mereka kemudian bermigrasi dan pada akhirnya terpecah-pecah ke dalam beberapa kelompok. Dua di antara kelompok tersebut adalah kelompok suku Batak yang bermigrasi ke Sumatera dan kelompok suku Toraja yang mendarat di Sulawesi Selatan. Meski begitu, masih dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut perihal hal ini. Soalnya, bisa saja hubungan antara Batak dan Toraja jauh lebih banyak dan jauh lebih dalam dari sekedar berasal dari ras yang sama. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh website National Geographic Indonesia. Satu alasan kuat yang dikemukakan adalah karena baik suku Batak dan Toraja sama-sama menjadi suku yang mempertahankan budaya nenek moyang mereka secara kental sampai saat ini. Selain itu, ada kesamaan antara filosofi budaya di antara kedua suku ini. Misalnya, filosofi untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia, lingkungan, serta hewan. Budaya berupa material dan arsitektur yang serupa dan masih banyak lagi. Menurut apa yang saya baca dan tanyakan ke orang-orang sih, memang banyak di antara mereka yang berpendapat bahwa suku Toraja ini punya sejarah yang lebih panjang dari suku-suku lain yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan ada yang bilang kalau suku Toraja adalah suku pertama yang ada di Sulawesi Selatan, alias suku yang menjadi cikal bakal peradaban di Sulawesi Selatan. Sama halnya dengan suku Batak yang punya sejarah panjang. Maka
tak salah rasanya jika mengkategorikan keduanya sebagai ras Proto-Melayu. Adapun suku Bugis dan Makassar termasuk ke dalam golongan ras Deutero-Melayu, yang mana mereka datang setelah ras Proto-Melayu. Bisa jadi, memang nenek moyang dari suku Batak dan Toraja ini adalah sama. Terbukti dengan kebudayaan keduanya yang rada mirip. Bisa jadi, di masa lampau terdapat hubungan kerjasama yang erat antara kedua suku ini, sehingga menghasilkan kebudayaan yang terlihat mirip. Atau bisa saja itu hanyalah kebetulan semata yang hanya dicocoklogi oleh orang-orang di zaman ini. Saya sendiri lebih meyakini teori tentang Proto-Melayu tadi. Nah, bagaimana menurut kalian? Silakan beberkan fakta, data, dan pengetahuan yang kalian miliki tentang kedua suku ini di kolom komentar di bawah. Memang, apabila kita melihat dari sudut pandang orang yang tinggal di luar Sulawesi, kebanyakan dari mereka masih menganggap kalau suku Bugis dan Makassar itu adalah sama saja. Keduanya adalah suku yang sama. Padahal, kalau kita mau telusuri, nyatanya suku Bugis dan Makassar sendiri adalah dua buah suku yang berbeda. Lantas, apa perbedaan keduanya? Dan mengapa keduanya selalu dianggap sama? Well, inilah dia beberapa perbedaan antara suku Bugis dan suku Makassar. Nomor 1, memiliki bahasa yang berbeda. Percaya atau tidak, Bugis dan Makassar memiliki bahasa yang berbeda. Keduanya mempunyai bahasanya masing-masing. Apabila kita melihat dari segi linguistik, maka kita akan mendapati perbedaannya. Dalam hal ini, bahasa Makassar termasuk ke dalam subkelompok yang sama dengan bahasa Bentong, Konjo, maupun Selayar. Sementara itu, bahasa Bugis masuk ke dalam subkelompok yang sama dengan bahasa Kampalagian, serta dua bahasa yang ada di Kalimantan, yakni bahasa Embalo dan bahasa Taman. Meski demikian, kedua bahasa Bugis dan Makassar ini sama-sama termasuk ke dalam rumpun bahasa Sulawesi Selatan, utamanya dalam cabang Melayu Polinesia yang berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Jadi jangan heran apabila seandainya kalian melihat ada orang Bugis yang berbicara dengan bahasa Bugis kepada orang Makassar yang cuma mengerti bahasa Makassar, maka keduanya tidak akan saling mengerti satu sama lain. Jadi dua bahasanya berbeda, sehingga sulit untuk bisa saling mengerti percakapan antara keduanya, kecuali kalau pakai bahasa Indonesia. Perbedaan nomor 2, tari-tarian. Dikarenakan Bugis dan Makassar adalah dua suku yang berbeda, maka sudah pasti keduanya juga memiliki adat istiadat yang berbeda pula. Salah satunya adalah tari-tarian. Pada suku Makassar, kita akan sering menjumpai tarian dan atraksi seperti atraksi permainan tradisional Maaraga, atraksi permainan rakyat Mapadendang, tarian magis Pepeki Rimaka, permainan Gandrang Bulo, serta tari Pakarena. Sedangkan pada suku Bugis sendiri, kita akan menjumpai tari-tarian seperti tari Patenung, tari Pajoge, tarian ritual Bisu Magiri, tari Pelangi, serta tari Padupa Bosara. Memang, apabila kita menengok kembali, baik suku Bugis maupun suku Makassar, keduanya adalah dua suku yang berbeda. Keduanya memiliki ciri khas dan budayanya masing-masing. Namun meskipun begitu, berkat adanya akulturasi yang mengakibatkan percampuran kebudayaan di Sulawesi Selatan, sehingga mengakibatkan masyarakat banyak yang menganggap bahwa Bugis itu adalah Makassar dan Makassar itu adalah Bugis. Keduanya adalah suku yang sama, itu pemikiran masyarakat. Selain itu, pemikiran bahwa Bugis dan Makassar adalah suku yang sama juga erat kaitannya dengan hubungan antara kerajaan Goa, Bone, dan Wajo yang terjalin dengan baik kala itu. Selain itu, kedua suku ini juga dikenal dengan pandangan atau prinsip hidupnya yang sama, yakni bersifat hierarkis namun juga modernis. Keduanya sama-sama kompetitif sekaligus berkompromi. Kedua suku ini sangat menjunjung tinggi kehormatan mereka. Bila kehormatan mereka sampai tercoreng,
maka mereka akan bersedia melakukan apapun demi mengembalikan kehormatan mereka, bahkan meskipun harus dengan jalan kekerasan sekalipun. Sifat ini sering juga dialibikan dengan istilah siri. Kalau kita lihat ini mirip-mirip dengan Bushido-nya orang Jepang ya teman-teman. Jadi di Jepang itu ada Bushido, dan di Sulawesi Selatan, di Makassar dan Bugis ada yang namanya siri. Meski begitu, suku Bugis dan Makassar juga dikenal sebagai suku yang sangat setia kawan. Bugis dan Makassar juga dikenal sebagai suku yang pemberani, cerdas, serta taat dalam beragama. Dan teman-teman, itulah tadi perbedaan sekaligus persamaan antara suku Bugis dan Makassar, serta beberapa alasan mengapa keduanya sering dianggap sama. Jadi memang terdapat perbedaan di antara keduanya, utamanya dari segi bahasa dan juga budayanya. Meski begitu, dari prinsip hidupnya, dari pandangan hidupnya, filosofi hidupnya, kedua-duanya memiliki pandangan yang nyaris sama, sehingga tak heran apabila keduanya sering disamakan. Meski begitu, ibaratnya tulang dan daging, Bugis dan Makassar adalah dua suku yang berbeda. Perlu kita ketahui bersama bahwa Bugis dan Makassar memanglah dua suku yang berbeda. Makassar dengan 2 juta populasi penduduknya kebanyakan mendiami wilayah ujung selatan semenanjung yang tersebar di sepanjang tepian pantai dan pegunungan. Sedangkan Bugis dengan 4 juta populasi penduduknya kebanyakan mendiami hampir seluruh wilayah daratan dan perbukitan sebelah tengah maupun selatan. Meski begitu, kedua suku ini memanglah sangat akrab, sehingga kita bisa menganggap bahwa dua suku ini merupakan tetangga yang rukun satu sama lain. Bahkan mungkin sudah seperti saudara.